Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar proyek strategis nasional, PSN, yang diwariskan oleh mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, segera diselesaikan. Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian proyek-proyek ini yang mencakup 18 PSN yang ditargetkan rampung pada tahun 2024 hingga 2025. Proyek strategis nasional yang dikebut. Kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jalan Tol Gadabich Tasikmalaya Cilacap, Gatasi. Tol Gilimanuk Mengwi. Proyek lainnya yang belum terrealisasi. Prabowo menekankan bahwa fokus pemerintahannya adalah untuk memastikan proyek-proyek tersebut tidak hanya dilanjutkan tetapi juga diselesaikan dengan efisiensi anggaran. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menyatakan bahwa beberapa proyek PSN akan dikaji ulang untuk memastikan relevansinya, mengingat instruksi Prabowo untuk tidak melanjutkan proyek-proyek yang dianggap sebagai mercusuar atau simbolis tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Tantangan dan harapan. AHY juga menyoroti bahwa keberlanjutan proyek-proyek ini akan bergantung pada alokasi anggaran yang tersedia, dengan pemerintah berusaha mencari sumber pendanaan alternatif dari sektor swasta untuk meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Terdapat kekhawatiran di kalangan pengamat mengenai kemampuan Prabowo untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut mengingat catatan pemerintahan sebelumnya dan tantangan politik yang ada. Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program Jokowi yang dianggap penting, termasuk swasembada pangan dan energi, serta pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Reaksi masyarakat terhadap keputusan Prabowo Subianto untuk menghentikan proyek strategis nasional yang diwariskan dari pemerintahan Jokowi menunjukkan adanya ketidakpuasan dan skeptisisme. Banyak kalangan, termasuk pengamat politik dan masyarakat umum, mengungkapkan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Ketidakpuasan masyarakat. Kekhawatiran pembangunan, banyak warga merasa bahwa penghentian proyek tersebut akan mengganggu kemajuan yang telah dicapai dan berdampak negatif pada ekonomi lokal. Mereka khawatir proyek-proyek ini, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, akan terhenti tanpa alasan yang jelas. Sikap skeptis terhadap janji Prabowo. Beberapa segmen masyarakat menunjukkan skeptisisme terhadap kemampuan Prabowo untuk memenuhi janji-janji kampanyenya, terutama mengingat catatan buruk pemerintahan sebelumnya di bawah Jokowi. Mereka meragukan apakah Prabowo dapat membawa perubahan positif atau justru melanjutkan kebijakan yang tidak populer. Protes dan aksi publik. Terdapat juga indikasi bahwa beberapa kelompok masyarakat berencana untuk melakukan aksi protes sebagai respons terhadap keputusan ini, mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui mobilisasi di media sosial dan kampanye publik. Dukungan terhadap proyek. Di sisi lain, ada juga suara-suara yang mendukung keberlanjutan proyek strategis tersebut dengan argumen bahwa proyek-proyek ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Pendukung berpendapat bahwa menghentikan proyek bisa memperburuk kondisi ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi investor. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat mencerminkan keraguan dan harapan yang bercampur aduk mengenai arah kebijakan Prabowo, dengan banyak yang menantikan tindakan konkret yang akan diambil untuk memastikan kelanjutan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara beberapa proyek infrastruktur besar di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap sektor infrastruktur. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Point 1. Penundaan proyek strategis. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, mengumumkan bahwa sejumlah proyek infrastruktur besar, termasuk bendungan dan jalan tol, akan ditunda karena minimnya anggaran. Ini mencakup proyek-proyek penting yang direncanakan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Penundaan ini dapat memperlambat perkembangan infrastruktur yang sudah direncanakan dan berdampak pada perekonomian lokal. Point 2. Fokus pada optimalisasi infrastruktur yang ada. Dalam konteks keterbatasan anggaran, pemerintah berencana untuk memaksimalkan penggunaan infrastruktur yang sudah ada daripada melanjutkan proyek baru. Ini berarti bahwa alokasi sumber daya akan lebih difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan fasilitas yang sudah ada, seperti 259 bendungan yang telah dibangun. Point 3. Pengkajian ulang proyek. Beberapa proyek strategis nasional, PSN, yang diwariskan dari pemerintahan Jokowi akan dilakukan pengkajian ulang untuk memastikan relevansinya.
Proyek-proyek seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya dan jalan tol Gedebage Tasikmalaya-Cilacap akan dievaluasi kembali yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Point 4. Target penyelesaian proyek. Meskipun ada penundaan, Prabowo juga menekankan pentingnya menyelesaikan 18 PSN pada tahun 2024 dan 30 PSN pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan beberapa proyek penting. Point 5. Dampak ekonomi. Keputusan ini dapat mempengaruhi investasi di sektor infrastruktur. Investor mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal mereka jika terdapat ketidakpastian mengenai kelanjutan proyek-proyek besar. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang jelas dan transparan mengenai pendanaan. Secara keseluruhan, keputusan Prabowo untuk menghentikan sementara beberapa proyek strategis dapat memperlambat kemajuan infrastruktur di Indonesia, tetapi juga menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi kembali prioritas pembangunan dalam konteks keterbatasan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara beberapa proyek strategis nasional, PSN, yang diwariskan dari pemerintahan Joko Widodo, Jokowi, berpotensi mempengaruhi sejumlah proyek besar. Berikut adalah beberapa proyek yang paling mungkin dihentikan atau ditunda. Point 1. Proyek bendungan. Contoh proyek, pembangunan bendungan di beberapa lokasi, termasuk Bendungan Embai, NTT, 3D Haji, Sumsel, dan Bener, Jateng. Alasan, proyek bendungan memerlukan pendanaan yang sangat besar, dan dengan keterbatasan anggaran, Menteri Pekerjaan Umum menyatakan bahwa pembangunan bendungan akan dihentikan sementara waktu. Point 2. Jalan tol. Contoh proyek, Jalan tol Gedebage Tasikmalaya-Cilacap, Getaci, Jalan tol Gilimanuk-Mengwi, dan sejumlah proyek jalan tol lainnya. Alasan, banyak proyek jalan tol yang belum terrealisasi dan diperkirakan akan membutuhkan anggaran besar untuk penyelesaiannya. Proyek ini juga akan dievaluasi ulang untuk memastikan relevansinya dalam konteks kebijakan baru Prabowo. Point 3. Proyek infrastruktur besar lainnya. Contoh proyek, kereta cepat Jakarta-Surabaya. Alasan, proyek ini juga menghadapi tantangan pendanaan dan mungkin tidak dianggap sebagai prioritas utama oleh pemerintah baru, mengingat fokus Prabowo pada program-program sosial dan ketahanan pangan. Point 4. Giant seawall. Alasan, meskipun proyek ini direncanakan untuk mitigasi risiko bencana perubahan iklim, biaya yang sangat tinggi, diperkirakan mencapai 700 triliun rupiah, membuatnya menjadi kandidat untuk dihentikan atau ditunda, terutama jika tidak ada sumber pendanaan yang jelas. Dampak potential. Penghentian atau penundaan proyek-proyek ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, ketidakpastian bagi investor yang mungkin akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Fokus pada optimalisasi infrastruktur yang sudah ada sebagai upaya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah baru. Secara keseluruhan, keputusan Prabowo untuk menghentikan atau meninjau kembali proyek-proyek ini mencerminkan pendekatan baru dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia dengan penekanan pada efisiensi anggaran dan relevansi proyek terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.